Jahitan Arya kembali bengkok. Dia mengerutkan kening pada mereka dengan cemas dan melirik ke tempat saudara perempuannya Sansa duduk di antara gadis-gadis lain. Menjahit Sansa sangat indah. Semua orang bilang begitu. Pekerjaan Sansa secantik dia, kata Septa Mordane kepada ibu mereka suatu kali. Dia memiliki tangan yang ene dan halus. Ketika Lady Catelyn bertanya tentang Arya, Septa itu mendengus. Arya memiliki tangan pandai besi. Arya melirik diam-diam ke seberang ruangan, khawatir Septa Mordane mungkin telah membaca pikirannya, tetapi Septa itu tidak memperhatikannya hari ini. Dia duduk bersama Putri Myrcella, semua tersenyum dan kagum. Tidak sering Septa mendapat hak istimewa untuk mengajar seorang putri kerajaan dalam seni wanita, seperti yang dia katakan ketika Ratu membawa Myrcella untuk bergabung dengan mereka. Arya berpikir bahwa jahitan Myrcella terlihat sedikit bengkok juga, tetapi Anda tidak akan pernah tahu dari cara Septa Mordane menderu. Dia mempelajari pekerjaannya sendiri lagi, mencari cara untuk menyelamatkannya, lalu menghela nafas dan meletakkan jarumnya. Dia menatap adiknya dengan murung. Sansa mengobrol dengan gembira saat dia bekerja. Beth Chassel, gadis kecil Ser Rodrik, sedang duduk di dekat kakinya, mendengarkan setiap kata yang dia ucapkan, dan Jene Poole membungkuk untuk membisikkan sesuatu di telinganya. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Arya tiba-tiba. Jene menatapnya kaget, lalu terkikik. Sansa tampak malu-malu. Beth tersipu. Tidak ada yang menjawab. Katakan padaku, kata Arya. Jene melirik untuk memastikan bahwa Septa Mordane tidak mendengarkan. Myrcella mengatakan sesuatu kemudian, dan Septa tertawa bersama dengan para wanita lainnya. Kami berbicara tentang pangeran, kata Sansa, suaranya lembut seperti ciuman. Arya tahu pangeran mana yang dia maksud, Jory, tentu saja. Tinggi, tampan. Sansa harus duduk bersamanya di pesta itu. Arya harus duduk dengan si kecil gemuk. Memang. Bisik Jene, bangga seolah-olah dia ada hubungannya dengan itu. Dia adalah putri pelayan Winterfell dan teman tersayang Sansa. Dia bilang dia sangat cantik. Dia akan menikahinya, kata Beth kecil melamun, memeluk dirinya sendiri. Maka Sansa akan menjadi ratu seluruh kerajaan. Sansa memiliki rahmat untuk tersipu. Dia tersipu cantik. Dia melakukan segalanya dengan cantik, pikir Arya dengan kebencian yang tumpul. Beth, kamu seharusnya tidak mengarang cerita, Sansa mengoreksi gadis yang lebih muda itu, dengan lembut membelai rambutnya untuk menghilangkan kekerasan dari kata-katanya. Dia menatap Arya. Apa pendapatmu tentang Pangeran Jo, saudari? Dia sangat gagah, bukan begitu? Jon bilang dia terlihat seperti perempuan, kata Arya. Sansa menghela nafas sambil menjahit. Jon yang malang, katanya. Dia cemburu karena dia. Dia saudara kita, kata Arya, terlalu keras. Suaranya memotong keheningan sore di ruang menara. Septa Mordane mengangkat matanya. Dia memiliki wajah kurus, mata tajam, dan mulut tipis tanpa bibir dibuat untuk mengerutkan kening. Itu mengerutkan kening sekarang. Apa yang kamu bicarakan, anak-anak? Saudara tiri kita, koreksi Sansa, lembut dan tepat. Dia tersenyum untuk Septa. Arya dan saya berkomentar tentang betapa senangnya kami memiliki sang putri bersama kami hari ini, katanya. Septa Mordane mengangguk. Memang. Suatu kehormatan besar bagi kita semua. Putri Myrcella tersenyum ragu mendengar pujian itu. Arya, kenapa kamu tidak bekerja? Nya Septa.
Dia bangkit berdiri, rok bertepung berdesir saat dia mulai melintasi ruangan. Coba saya lihat jahitan Anda. Arya ingin berteriak. Itu seperti Sansa untuk pergi dan menarik perhatian Septa. Ini, katanya, menyerahkan pekerjaannya. Septa memeriksa kain. Arya, katanya. Ini tidak akan berhasil. Ini tidak akan berhasil sama sekali. Semua orang menatapnya. Itu terlalu berlebihan. Sansa dibesarkan dengan terlalu baik untuk tersenyum pada aib saudara perempuannya, tetapi Jene menyeringai atas namanya. Bahkan Putri Myrcella tampak kasihan padanya. Arya merasakan air mata mengalir di matanya. Dia mendorong dirinya keluar dari kursinya dan berlari ke pintu. Septa Mordane memanggilnya. Arya, kembali ke sini. Apakah Anda tidak mengambil langkah lain? Ibumu yang wanita akan mendengar tentang ini. Di depan putri kerajaan kita juga. Anda akan mempermalukan kami semua. Arya berhenti di pintu dan berbalik, menggigit bibirnya. Air mata mengalir di pipinya sekarang. Dia berhasil membungkuk kecil ke Myrcella. Izin Anda, Nyonya. Myrcella berkedip padanya dan melihat ke arah wanitanya untuk bimbingan. Tetapi jika dia tidak yakin, Septa Mordane tidak. Menurutmu kemana kau akan pergi, Arya? Septa itu menuntut. Arya memelototinya. Aku harus pergi sepatu kuda, katanya manis, mengambil kepuasan singkat dalam keterkejutan di wajah Septa. Kemudian dia berputar dan keluar, berlari menuruni tangga secepat kakinya akan membawanya. Itu tidak adil. Sansa memiliki segalanya. Sansa 2 tahun lebih tua, mungkin pada saat Arya lahir, tidak ada yang tersisa. Seringkali terasa seperti itu. Sansa bisa menjahit dan menari dan bernyanyi. Dia menulis puisi. Dia tahu cara berpakaian. Dia memainkan harpa tinggi dan lonceng. Lebih buruk lagi, dia cantik. Sansa telah mendapatkan tulang pipi ibu mereka yang tinggi dan rambut tebal kemerahan keluarga Tully. Arya mengikuti ayah tuan mereka. Rambutnya coklat berkilau, dan wajahnya panjang dan serius. Jene biasa memanggilnya Arya Horseface, dan meringkik setiap kali dia mendekat. Sungguh menyakitkan bahwa satu hal yang bisa dilakukan Arya lebih baik daripada saudara perempuannya adalah menunggang kuda. Nah, itu dan kelola rumah tangga. Sansa tidak pernah memiliki banyak kepala untuk gores. Jika dia menikah dengan Pangeran Jo, Arya berharap demi dia bahwa dia memiliki pelayan yang baik. Nymeria sedang menunggunya di ruang jaga di dasar tangga. Dia berdiri begitu dia melihat Arya. Arya menyeringai. Anak serigala mencintainya, bahkan jika tidak ada orang lain yang mencintainya. Mereka pergi kemana-mana bersama-sama, dan Nymeria tidur di kamarnya, di kaki tempat tidurnya. Jika ibu tidak melarangnya, Arya dengan senang hati akan membawa serigala bersamanya untuk menjahit. Biarkan Septa Mordane mengeluh tentang jahitannya. Nymeria menggigit tangannya dengan penuh semangat saat Arya melepaskan ikatannya. Dia memiliki mata kuning. Jika mereka menangkap sinar matahari, mereka berkilau seperti 2 koin emas. Arya menamainya setelah Ratu Prajurit Rohini, yang telah memimpin rakyatnya menyeberangi laut sempit. Itu juga skandal besar. Sansa, tentu saja, menamai anak anjingnya, Lady. Arya membuat wajah dan memeluk Wolling itu erat-erat. Nymeria menjilat telinganya, dan dia terkikik. Sekarang Septa Mordane pasti akan mengirim kabar kepada ibunya. Jika dia pergi ke kamarnya, mereka akan menemukannya. Arya tidak peduli untuk ditemukan. Dia memiliki gagasan yang lebih baik. Anak-anak itu sedang berlatih di halaman. Dia ingin melihat Robb menempatkan Pangeran Jory yang gagah di punggungnya. Ayo, bisiknya kepada Nymeria. Dia bangkit dan berlari, serigala datang dengan keras di tumitnya.
Ada jendela di jembatan tertutup antara gudang senjata dan Great Cave di mana Anda memiliki pemandangan seluruh halaman. Disitulah mereka menuju. Mereka tiba, terengah-engah, dan John duduk di ambang pintu, satu kaki ditarik dengan lesu ke dagunya. Dia menonton aksinya, begitu asyik sehingga dia sepertinya tidak menyadari pendekatannya sampai serigala putihnya bergerak untuk menemui mereka. Maria menguntit lebih dekat dengan kaki waspada. Hantu, yang sudah lebih besar dari teman-teman sampahnya, menciumnya, menggigit telinganya dengan hati-hati, dan duduk kembali. John menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bukankah seharusnya kamu mengerjakan jahitanmu, adik perempuan? Arya menatapnya. Aku ingin melihat mereka GHT. Dia tersenyum. Kemarilah, kalau begitu. Arya memanjat jendela dan duduk di sampingnya, diiringi suara gedebuk dan dengusan dari halaman bawah. Yang mengecewakannya, itu adalah pengeboran anak laki-laki yang lebih muda. Bran sangat empuk sehingga dia tampak seolah-olah dia telah mengenakan ikat pinggang di atas tempat tidur bulu, dan Pangeran Tommen, yang awalnya montok, tampak bulat positif. Mereka digantung dan tajam dan saling memukul dengan pedang kayu empuk di bawah pengawasan ketat Sir Roderick Castle tua, Master at Arms, tong besar kekar seorang pria dengan kumis pipi putih yang megah. Selusin penonton, pria dan anak laki-laki, memanggil dorongan, suara Rob paling keras di antara mereka. Dia melihat Theon Greyjoy di sampingnya, doublet hitamnya dihiasi dengan kraken emas rumahnya, ekspresi jijik masam di wajahnya. Kedua kombatan itu terhuyung-huyung. Arya menilai bahwa mereka sudah lama melakukannya. Warna yang lebih melelahkan daripada menjahit, John mengamati. Warna yang lebih menyenangkan daripada menjahit, Arya membalasnya. John menyeringai, mengulurkan tangan, dan mengacak-acak rambutnya. Arya berkata, mereka selalu dekat. John memiliki wajah ayah mereka, seperti yang dia lakukan. Mereka adalah satu-satunya. Rob dan Sansa dan Bran dan bahkan Rickon kecil semua mengikuti tulis, dengan senyum mudah dan kembali di rambut mereka. Ketika Arya masih kecil, dia takut itu berarti dia juga. John yang dia datangi dalam ketakutannya, dan John yang meyakinkannya. Kenapa kamu tidak turun ke halaman? Arya bertanya padanya. Dia memberinya setengah senyum. Tidak diizinkan merusak pangeran muda, katanya. Setiap memar yang mereka ambil di halaman latihan pasti berasal dari pedang sejati. Aduh. Arya merasa malu. Dia seharusnya menyadari. Untuk kedua kalinya hari ini, Arya menegaskan bahwa hidup itu tidak adil. Dia melihat adik laki-lakinya memukul Tommen. Saya bisa melakukan sebaik Bran, katanya. Dia baru berusia 7 tahun. Saya 9. John memandangnya dengan semua kebijaksanaannya yang berusia 14 tahun. Kamu terlalu kurus, katanya. Dia meraih lengannya untuk merasakan ototnya. Lalu dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku ragu kau bahkan bisa mengangkat pedang panjang, adik perempuan, apalagi mengayunkannya. Arya menyambar lengannya dan memelototinya. John mengacak-acak rambutnya lagi. Mereka menyaksikan Bran dan Tommen saling melingkari. Anda melihat Pangeran Jory? John bertanya. Dia tidak sekilas, tetapi ketika dia melihat lagi dia menemukannya di belakang, di bawah naungan dinding batu yang tinggi. Dia dikelilingi oleh pria yang tidak dikenalinya, pengawal muda dengan corak Lannister dan Baratheon, semua orang asing. Ada beberapa pria yang lebih tua di antara mereka, ksatria, dia menduga. Lihatlah lengan di mantel belakangnya, John menyarankan. Arya melihat. Sebuah perisai hiasan telah disulam pada mantel empuk sang pangeran. Tidak diragukan lagi menjahit itu sangat indah. Lengan dibagi di tengah, di satu sisi adalah rusa jantan yang dimahkotai dari rumah kerajaan, di sisi lain singa Lannister. Keluarga Lannister bangga, John mengamati. Anda akan berpikir sigil kerajaan akan suci, tapi tidak. Dia membuat rumah ibunya setara dengan rumah raja. Wanita itu juga penting. Arya protes. John terkekeh. Mungkin kamu harus melakukan hal yang sama, adik perempuan. Nikahi Tully dengan Stark dalam pelukanmu. Serigala dengan Nessa di mulutnya.
Itu membuatnya tertawa. Itu akan terlihat konyol. Selain itu, jika seorang gadis tidak bisa, mengapa dia harus memiliki lambang? John mengangkat bahu. Gadis-gadis mendapatkan lengan tetapi tidak pedang. Mendapatkan pedang tetapi tidak lengan. Aku tidak membuat aturan, adik kecil. Ada teriakan dari halaman di bawah. Pangeran Tommen berguling-guling di debu, mencoba bangkit dan gagal. Semua bantalan membuatnya tampak seperti kura-kura di punggungnya. Bran berdiri di atasnya dengan pedang kayu terangkat, siap untuk memukulnya lagi begitu dia bangkit kembali. Orang-orang itu mulai tertawa. Cukup. Sir Rodrik memanggil. Dia membantu pangeran dan menariknya kembali berdiri. Pertarungan yang bagus. Leu, Donis, bantu mereka keluar dari baju besi mereka. Dia melihat sekeliling. Pangeran Jory, Robb, maukah kamu pergi satu putaran lagi? Robb, yang sudah berkeringat dari pertarungan sebelumnya, bergerak maju dengan penuh semangat. Dengan senang hati. Jory pindah ke bawah sinar matahari sebagai tanggapan atas panggilan Rodrik. Rambutnya bersinar seperti emas berputar. Dia tampak bosan. Ini adalah permainan untuk anak-anak, Sir Rodrik. Theon Greyjoy tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah anak-anak, katanya mengejek. Robb mungkin anak-anak, kata Jory. Saya seorang pangeran. Dan aku bosan memukul Starks dengan pedang bermain. Kau mendapat lebih banyak pukulan daripada yang kau berikan, Jo, kata Robb. Apakah kamu takut? Pangeran Jory menatapnya. Oh, teriak, katanya. Kamu jauh lebih tua. Beberapa pria Lannister tertawa. Jon melihat ke bawah ke tempat kejadian dengan cemberut. Jory benar-benar sedikit brengsek, katanya kepada Arya. Sir Rodrik menarik-narik kumis putihnya dengan serius. Apa yang kamu sarankan? Dia bertanya pada pangeran. Baja hidup. Selesai, Robb membalas. Anda akan menyesal. Master at Arms meletakkan tangan di bahu Robb untuk menenangkannya. Baja hidup terlalu berbahaya. Aku akan mengizinkanmu pedang Tourni dengan tepi tumpul. Jory tidak mengatakan apa-apa, tetapi seorang pria yang aneh bagi Arya, seorang ksatria tinggi dengan rambut hitam dan bekas luka bakar di wajahnya, mendorong ke depan di depan pangeran. Ini pangeranmu. Siapa kau yang memberitahunya bahwa dia mungkin tidak memiliki keunggulan pada pedangnya, Sir? Tuan di lengan Winterfell, Clegane, dan sebaiknya kau tidak melupakannya. Apakah kamu melatih wanita di sini? Pria yang terbakar itu ingin tahu. Dia berotot seperti banteng. Aku melatih ksatria, kata Sir Rodrik tajam. Mereka akan memiliki baja ketika mereka siap. Ketika mereka sudah cukup umur. Pria yang terbakar itu memandang Robb. Berapa umurmu, nak? 14, kata Robb. Saya membunuh seorang pria pada usia 12 tahun. Kau bisa yakin itu bukan dengan pedang tumpul. Arya bisa melihat Robb berbulu. Harga dirinya terluka. Dia menyalahkan Sir Rodrik. Biarkan aku yang melakukannya. Aku bisa mengalahkannya. Kalau begitu, pukul dia dengan pisau turnamen, kata Sir Rodrik. Jory mengangkat bahu. Datang dan temui aku ketika kamu lebih tua, Stark. Jika kamu tidak terlalu tua. Ada tawa dari orang-orang Lannister. Kutukan Robb terdengar di halaman. Arya menutup mulutnya karena terkejut. Theon Greyjoy meraih lengan Robb untuk menjauhkannya dari sang pangeran. Sir Rodrik menarik kumisnya dengan cemas. Jory berpura-pura menguap dan menoleh ke adiknya. Ayo, Tommen, katanya. Jam bermain sudah selesai. Serahkan anak-anak untuk bermain-main. Itu membawa lebih banyak tawa dari Lannister, lebih banyak kutukan dari Robb. Wajah Sir Rodrik merah bit karena marah di bawah putih kumisnya. Theon menahan Robb dalam cengkeraman besi sampai para pangeran dan rombongan mereka pergi dengan aman. Jon memperhatikan mereka pergi, dan Arya memperhatikan Jon. Wajahnya tumbuh diam seperti kolam di jantung kayu dewa. Akhirnya dia turun dari jendela. Pertunjukan sudah selesai, katanya. Dia membungkuk untuk menggaruk Ghost di belakang telinga.
Serigala putih bangkit dan menggosoknya. Sebaiknya kau lari kembali ke kamarmu, adik perempuan. Septa Mordane pasti akan mengintai. Semakin lama Anda bersembunyi, semakin keras penebusan dosa. Anda akan menjahit sepanjang musim dingin. Ketika musim semi mencair, mereka akan menemukan tubuhmu dengan jarum yang masih terkunci rapat di antara ngermu yang beku. Arya tidak menganggapnya lucu. Aku benci menjahit, katanya dengan penuh semangat. Itu tidak adil. Tidak ada yang adil, kata Jon. Dia mengacak-acak rambutnya lagi dan berjalan menjauh darinya, Ghost bergerak diam-diam di sampingnya. Ngeria mulai mengikuti juga, lalu berhenti dan kembali ketika dia melihat bahwa Arya tidak akan datang. Dengan enggan dia berbalik ke arah lain. Itu lebih buruk dari yang Jon pikirkan. Bukan Septa Mordane yang menunggu di kamarnya. Itu adalah Septa Mordane dan ibunya.